Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian power supply, yaitu bagian supplier tegangan kepada semua sistem yang ada pada handphone. Pada awalnya tegangan handphone itu diberikan oleh baterai yang mempunyai tegangan 3,7 volt. Baterai akan masuk pada jalur ini. Ini ada jalur positifnya, ini jalur negatif atau jalur ground, BSI, dan B temperatur. Oke, kita lihat pada mesin ponselnya. Ini adalah bagian interface baterainya. Tegangan yang dari baterai akan diberikan kepada IC power supply. Kalau pada Nokia DCT3, IC power supply ini dinamakan dengan IC Sikon. Yang ini adalah IC Sikon, IC power supply, yang berfungsi sebagai penyuplai tegangan kepada semua sistem yang ada pada handphone. Tegangan yang dari baterai setelah itu diolah oleh power supply. Di sini oleh power supply akan dibagikan menjadi beberapa output tegangan, beberapa keluaran tegangan. Anda lihat pada jalur sini. Di sini ada terdapat beberapa macam jalur. Jalur-jalur ini akan semua jalur ini akan disebarkan kepada semua sistem yang ada pada keseluruhan sistem handphone. Misalkan di sini ada jalur VTX, yaitu voltase untuk bagian transmitter. Ada lagi VRX, ini adalah voltase penerimaan. Ada juga VSyn, yaitu voltase synthesizer, yaitu tegangan untuk demodulasi dan modulasi. Ada juga VCXO, yaitu untuk voltase untuk osilator PCO, dan juga kristal osilator 26 MHz, yaitu komponen yang ini. Ini adalah kristal 26 MHz dan ini adalah osilator VCO. Dan juga tegangan yang nantinya akan diberikan kepada CPU, kepada IC flash, kepada LCD, dan lain-lain. Itu semua tegangan diberikan oleh IC power supply. Terkecuali Anda harus ingat, PA dia tegangannya tidak diberikan langsung oleh power supply, tetapi PA diberikan tegangan langsung kepada baterai. Dan juga pada getar fibra, khususnya pada fibra DCT3 dan buzzer untuk DCT3, lampu untuk DCT3, ini tegangan positifnya dia langsung kepada baterai. Oke. Nah, sekarang dari mana asal mulanya tegangan baterai? Sebab baterai itu adalah suatu alat atau komponen yang akan menyimpan muatan listrik. Pada awalnya listrik itu terdapat pada listrik PLN yang terdapat di rumah, yang mempunyai tegangan 220 volt dengan arus AC. Dari PLN akan dilanjutkan pertama kepada kepada trafo charger. Trafo charger itu difungsikan untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 7,5 volt dan merubah arus AC menjadi arus DC. Dan setelah itu baru masuk kepada handphone. Di sini jalurnya. Anda lihat di sini.
lalu akan masuk kepada IC charging, IC control charging. IC control charging ada di sini. Ini adalah IC control charging. Di sini N101. Anda lihat di sini N101. Ini adalah IC charging. IC charging ini berfungsi sebagai pengontrol pengisian baterai. IC charging ini diperintah oleh CPU dan diperintah oleh IC power supply. Kita lihat jalurnya di sini. Dia langsung masuk kepada CPU. Jadi perintah IC charging ini diperintahkan oleh CPU. Dan sekarang pada jalur sini Anda lihat di sini dia masuk ke IC charging dari power supply. Jadi perintahnya pun diberikan juga oleh IC power supply. Dan setelah IC charging itu diperintahkan untuk mengisi, maka tegangan yang dari trafo charger akan dilanjutkan kepada baterai. Dan baterai akan diisi tegangannya dari kontrol charging ini. Oke. Nah, sekarang pada bagian power supply IC Sikon ini bukan hanya saja untuk menyebarkan atau mendistribusikan tegangan, tetapi pada power supply pun terdapat booster untuk SIM card. Ini adalah SIM card. Jadi SIM card atau kartu SIM ini diberikan tegangan oleh Sikon, diberikan oleh power supply. Sebab SIM card ini adalah komponen aktif, di mana SIM card tersebut terdapat chip yang terdapat pada SIM card. Jadi SIM card ini akan melewati dulu Sikon, lewat IC power supply, dan setelah itu Anda lihat di sini, lihat jalurnya. Di sini dia akan masuk kepada CPU untuk diproses.